Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Ya Allah, Alhamdulillah baik. Semuanya terlihat bahagia sekali karena hari ini tentunya kita akan belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan dan bahagia. Yang utama hari ini adalah kita harus tampil dengan bahagia. Karena apa? Karena mau belajar bahasa Indonesia. Seperti itu ya, alhamdulillah semuanya baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga diperhatikan walaupun kita belajarnya ini secara daring. Ibu ingatkan semuanya sudah absen untuk hari ini yang ada di Google Form. Semuanya sudah absen? Halo? Ya. Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, mengingatkan walaupun kita daring, Ibu mengharapkan bahwa pembelajaran daring untuk bahasa Indonesia kita tetap menjalankan sebelum pembelajaran itu ada yang namanya apel di kelas. Jadi seperti biasa nanti kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian nanti dilanjutkan dengan laporan ketua kelas kepada guru. Kemudian yang tidak ketinggalan itu adalah kegiatan literasi kita, yaitu setiap sebelum memulai pelajaran kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Itu bisa nanti caranya bergantian satu anak ayat seperti itu, kemudian nanti berdasarkan nomor urut bergilir setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bu Guru. Ya, Bu Guru. Bisa dipahami ya? Iya. Bisa, Bu Guru. Ya, baik. Jadi ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tadarus, kemudian berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik terampil menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menelaah nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menyimpulkan, kemudian nanti yang terakhir mendemonstrasikan. Itu adalah tujuannya. Tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Kemudian ini materinya menggali nilai kehidupan dari buku fiksi. Mengulas sedikit dari materi yang kemarin. Ini nanti yang akan kita pelajari di sini. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai unsur pembangun buku fiksi. Dan juga kemarin memahami ini buku fiksi ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, penokohan, latar setting, sama unsur ekstrinsik ada latar belakang masyarakat, kemudian ada latar belakang penulis. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai di sini, menggali nilai kehidupan dari buku fiksi. Nah, sebelumnya ini yang jadi masalah Ibu selama ini. Ada Mbak, halo? Ya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah Halo? pernah itu, Bu. Saya, Bu. Sudah, baik. Itu Sudah, yang bagus. Sudah. Kira-kira yang mana yang sudah pernah dibaca? Mas Andi? itu yang Senyum Karyamin itu, Bu. Miliknya Bapak Ahmad Tohari itu, Bu. Isinya apa, Mas Andi? Wah, kalau yang Senyum Karyamin itu kalau tidak salah itu adalah salah satu dari 13 yang ada dalam kumpulan cerpen itu, Bu. Itu menceritakan tentang orang pencari batu kalau tidak salah, Bu, di kali itu, Bu. Ya. Lalu punya utang yang Bagus ditagih, sekali. gitu ya, Bu. Kalau tidak salah terakhirnya itu kan Karyamin, nama tokohnya Karyamin, Bu. Tersenyum karena dia punya utang banyak, dimintai bantuan untuk kemiskinan di Afrika atau di mana itu, Bu, ya. Kalau tidak salah gitu, Bu. Itu, Bu, yang pernah saya baca itu, Bu. Oh iya, ya. Oh ya, baik sekali. Berarti Mas Andi ini kelihatan ini suka membaca.
perkiraan ibu berarti salah, karena selama ini kok anak-anak kalau disuruh membaca, ya Allah, membacanya apa ya Mas, ya Mbak, seperti itu. Ternyata anak ibu sekarang hebat sekali, sudah pernah membaca karya Ahmad Tohari. Yang lainnya mungkin Mbak Eka, Devi tadi sudah pernah membaca yang mana di antara berikut? Iya Bu, pembacanya udah lama tapi Halo? Bu, udah lupa Ibu. Oh, sudah lupa ya. Kira-kira yang ditangkap ada nilai apanya yang sudah pernah dibaca itu? Ya, yang Dapat penting menangkap Ibu. nilai-nilai yang ada di dalamnya tidak? Iya, tentang tokoh ya Bu ya. Tentang tokoh. Kemudian watak tokohnya. Ya, Nilainya itu ya ada nilai watak tokohnya. Kira-kira dan apa gimana Bu Guru? nilai apa? Nilai moral? Ya, nilai moralnya Bu Ada Guru. nilai apanya Mbak Eka Devi? Nilai moral di situ Bu Guru. Nilai moral ya tentang sikap baik-baik. dari sikap si Ya. tokoh itu. Ya, baik. Terima kasih sekali. Berarti semuanya sudah bisa menangkap bagaimana caranya menyimpulkan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Nah, ini adalah contohnya cerpen. Nah, ini ada karya cerpen Indonesia modern. Kalian tadi Ibu mengecek beberapa, oh ternyata referensinya bagus. Sudah banyak dari kalian yang sudah membaca contoh beberapa kumpulan cerpen atau cerpen-cerpen, baik itu dari buku ataupun dari media internet atau dari media sosial dan lain sebagainya, itu dapat kita temukan. Materinya memahami buku fiksi. Yang pertama, dalam dunia tulis-menulis secara umum buku dibagi menjadi dua macam, yakni buku fiksi dan non-fiksi. Terlepas dari genre apa yang sedang Anda baca, namun sebuah buku dapat dibedakan dari sumber inspirasinya. Jika Anda gemar membaca novel, prosa maupun puisi, berarti Anda sedang membaca jenis buku fiksi. Lantas apa sih sebenarnya pengertian buku fiksi? Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertiannya dari definisi buku fiksi. Coba Mas Fajar dibaca untuk definisinya. Halo, Mas Fajar. Tulisannya terlalu kecil, Bu. Oh, gitu ya. Baik, saya besarkan. Terlihat? Ya, Baik, Bu. saya baca. Oh, Ya. Bu Fajar, suruh baca juga. Pak Fajar, Mas Fajar, Nggak mana sama ya? ngobrol. Tidur ya? Tidur. Bentar. Tidak kelihatan, Bu. Makanya saya Suruh cuci muka itu Bu, masih ya, rembes Bu. itu harus cuci muka, Mas Fajar, tidak apa-apa. Menurut Henry Guntur Tarigan, fiksi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari imajinasi penulis. Sedangkan menurut Atar Semi, pengertian fiksi merupakan jenis narasi literar serta berupa cerita rekaan atau khayalan. Pengarang tanpa mempedulikan realitasnya. Kalian semuanya saya rasa sudah tahu, ini materinya sudah ada di Google Classroom, di sana sudah ada. Kemudian ragam karya sastranya ada novel, roman, cerita pendek, antologi kumpulan, komik cergam, novelet, dan dongeng. Nah, selanjutnya unsur pembangun buku fiksi. Sini ada buku fiksi, ada ekstrinsik, tadi sudah saya singgung di awal juga, sama seperti itu. Nah, yang kita tekankan di sini, nilai-nilai dalam karya fiksi. Apa sih itu nilai agama? Kemudian nilai sosial, kemudian nilai moral, kemudian nilai budaya. Nah, masing-masing karya sastra itu tidak hanya mengandung satu nilai. Jadi bisa dalam satu cerpen itu mengandung beberapa nilai. Nilai agama itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Kemudian nilai sosial, nilai-nilai yang berkaitan tata laku hubungan antara sesama manusia. Kemudian nilai moral, ini adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk
yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian nilai budaya ini adalah yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Semuanya sudah paham mengenai nilai-nilai berikut? Paham, Bu. Paham. Jadi saya rasa semuanya itu sudah bisa, tadi di awal juga sudah bisa menyebutkan nilai yang kalian tangkap ketika membaca cerpen ini apa saja. Nah, seperti itu. Sudah bisa, baik sekali. Berarti kemarin yang Ibu pesan sebelum masuk ke pembelajaran ini, kalian bisa melakukannya dengan baik, belajar mandiri. Nah, sekarang sampai di sini menganalisis nilai-nilai dalam teks cerpen. 1. Membaca cerpen. Bacalah beberapa kutipan dialog dalam cerpen Filosofi Kopi karya D. Lestari. 2. Analisislah setelah selesai membaca beberapa kutipan dialognya, nilai-nilai kehidupan apa yang dapat Anda ambil dan teladani. Nah, ini saya sampaikan di sini kutipannya. Nah, bisa dibaca? Bisa. Bisa. Ya sudah itu, Bu. Nah, itu kurang besar. Ya. Itu ada kutipan. Kutipannya ada 3 kutipan dari cerpen Filosofi Kopi. Ada 1, 2, dan 3. Kira-kira siapa nih yang siap untuk nanti menyimpulkan kira-kira kutipan 1 itu ada nilai apa di dalamnya? Seperti itu. Ada yang sudah siap, ada yang bisa, ada yang bahagia. Silahkan dengan bahagia bisa menjawab kutipan untuk dialog cerpen nomor 1. Mas Fajar siap. Untuk yang sudah presentasi, karena waktu, untuk yang belum presentasi kita bisa kumpulkan tugasnya itu nanti di Google Form yang sudah disediakan seperti itu. Bahagia untuk hari ini belajar dengan Bu Estri? Bahagia lahir dan batin, Bu. Bahagia, Bu. Bahagia lahir dan batin. Semoga karena kita bahagia, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa masuk ya, bisa bermanfaat seperti itu ya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Materi untuk selanjutnya nanti akan Ibu share sebelum masuk ke Google Meet seperti itu. Jadi biasakan sebelum jadwal Ibu masuk, itu silakan kalian bisa mengecek materi yang ada di Google Meet seperti itu. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bu Estriati dalam pembelajarannya di konteks peer teaching ini kita lihat sudah bagus ya secara umum, karena Bu Estri di dalam proses pembelajaran pendahuluan itu juga sudah bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian selain apa yang disampaikan oleh observer 1 dan 2 tentang PPT, itu saya juga mendukung, jadi lebih baik dibuat sedemikian rupa sehingga terbaca oleh audien ya dengan baik, begitu Bu Estri. Ketika pembelajaran dengan mau menampilkan PPT ini komunikasi yang lancar, kemudian juga variasi suara bisa dikontrol dengan baik. Cukup sekian, terima kasih.